Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini nih, saya mau menghadirkan update dari vlog sebelumnya ya, mengenai huru hara gitu ya, boleh dibilang Suzuki Gate. Gimana pada saat itu, pasca tes di Heres, tes resmi di Heres itu hadir berita yang cukup menghebohkan, yaitu rumor bahwa Suzuki akan menarik kegiatannya atau aktivitasnya di MotoGP di akhir musim 2022 ini. Dan tentu ini adalah sebuah berita yang benar-benar menggemparkan. Kenapa? Karena secara umum performa Suzuki pada dasarnya Alex Rins maupun juga Joan Mir di tahun 2022 ini di 6 balapan itu boleh dibilang cukup kuat dan cukup bagus gitu ya. Dan timnya sendiri boleh dibilang merupakan tim yang paling solid ya, boleh dibilang ya, untuk ukuran tim yang hanya terdiri dari dua pembalap. Ini tuh keren banget gitu ya. Terus peningkatan performa itu cukup bagus ya, mengingat bahwa data yang mereka hadirkan tuh cuman hanya data Joan Mir dan juga Alex Rin dan juga test rider mereka ya, Takuya Yasuda dan juga Sylvain Guintoli. Jadi seperti itu. Jadi cukup amazing. Dan hari ini ya, 12 Mei 2022, beberapa menit yang lalu, berapa puluh menit yang lalu, Suzuki Motor Corporation atau SMC di Jepang itu menghadirkan informasi yang baru gitu ya, terupdate yang baru yang berhubungan dengan apa yang sudah kita dengar mulai semenjak pasca tes Heres, yaitu mengenai kemungkinan pengunduran dirinya. Nah, saya coba bacakan ya. Jadi press release yang diadakan Suzuki Motor Corporation ini terdiri dari 3 alinea. Saya akan bacakan satu alinea dan kita akan bahas per alineanya. Oke, di alinea pertama, Suzuki Corporation sedang berdiskusi dengan Dorna mengenai kemungkinan mengakhiri partisipasi di MotoGP pada tahun 2022. Nah, oke, jadi seperti itu. Jadi yang bisa kita telaah dari alinea pertama ini adalah pada saat ini itu Suzuki Motor Corporation atau SMC ya, atau factory Suzuki di Hamamatsu di Jepang sana sedang berdiskusi dengan Dorna. Dorna selaku apa namanya, pemilik dari MotoGP, boleh disebut itu ownernya dan juga promotor dari kegiatan balap MotoGP. Jadi pada dasarnya terakhir pun Dorna pada saat berita ini masih bersifat rumor, Dorna menghadirkan berita press release resmi gitu ya. Bisa dibayangkan press release resmi yang dihadirkan berdasarkan rumor gitu. Sampai segitu Dorna memperhatikan bahwa ini tuh sangat-sangat penting banget. Yang pada saat itu Dorna memperingatkan, bukan memperingatkan ya, mengingatkan Suzuki bahwa Suzuki tidak dapat begitu dengan mudahnya gitu ya keluar masuk dari MotoGP. Terlebih lagi karena Suzuki sudah menandatangani kontrak sebagai pabrikan di MotoGP sampai akhir musim 2026 itu teman-teman sekalian. Jadi seperti itu ya. Nah, dari sini balik lagi ke linia pertama ya, sedang berdiskusi dengan Dorna. Jadi pada dasarnya masih dalam tingkat diskusi dengan Dorna mengenai kemungkinan mengakhiri partisipasi di MotoGP. Jadi ini tuh sampai hari ini konfirmasinya adalah eh, kemungkinan untuk keluar atau hengkang dari MotoGP itu masih berstatus kemungkinan ya, masih kemungkinan. Jadi mungkin mereka akan keluar, mungkin juga akan terus di MotoGP di pasca 2022 nanti. Jadi seperti 2022 nanti. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Jadi ya, dari alinea pertama. Nah, kita bacakan lagi alinea kedua ya. Alinea kedua, Suzuki Motor Corporation menulis seperti ini. Sayangnya, situasi ekonomi saat ini dan kebutuhan untuk memusatkan upaya pada perubahan besar yang dihadapi dunia otomotif di tahun-tahun ini memaksa Suzuki untuk mengalihkan biaya dan sumber daya manusia untuk mengembangkan teknologi baru. Nah, jadi di alinea kedua ini Suzuki itu kayak memberikan alasan ya, Suzuki Motor Corporation itu memberikan alasan kenapa mereka memilih untuk berencana hengkang atau mengakhiri aktivitas mereka di MotoGP, yaitu yang pasti adalah alasannya adalah alasan ekonomi, alasan finansial lah kalau boleh dibilang seperti itu. Kenapa? Karena finansial mereka mungkin terbatas gitu ya, penjualan juga mungkin tidak seperti tahun-tahun lalu gitu ya. Di beberapa negara juga penjualan Suzuki untuk motor atau mobil motor ya, terutama ya motor produksi massal mereka mengalami penurunan, dan juga memang karena model-model baru juga agak sedikit terlambat untuk hadir update ya.
Nah, ini tuh menyebabkan bahwa mereka tuh harus mengambil kegiatan apa namanya, keputusan yang boleh dibilang strategis, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dialihkan ke pengembangan teknologi baru. Saya mengartikannya mungkin teknologi baru ini ke arah ke depan tuh mungkin ke EV ya, kendaraan atau mobilitas listrik gitu ya, atau juga mungkin pengembangan dari kendaraan dengan sumber daya atau bahan bakar terbarukan lainnya, mungkin seperti hidrogen, terus ada fuel cell, atau mungkin BBM dengan non fosil dan segala macam. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Jadi ini artinya bahwa Suzuki akan mengalihkan biaya, mengalihkan finansial mereka, dan juga mengalihkan uh, engineer mereka yang bagus banget. Udah pasti kalau misalkan ditaruh di MotoGP itu engineer-nya udah engineer nomor satu gitu ya. Mereka kan punya andil banget gitu ya dalam teknologi, dan akhirnya mereka akan kembali diperbantukan ke Suzuki untuk pengembangan teknologi baru untuk kendaraan Suzuki ke depan. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian di alinea kedua. Di alinea ketiga saya coba bacakan dalam bahasa Indonesia yang saya artikan secara bebas. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Suzuki X-Star kami dan kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan balap motor Suzuki selama bertahun-tahun, dan juga kepada teman-teman sekalian nih, kepada semua penggemar Suzuki yang telah memberikan dukungan dan antusiasmenya kepada kami, maksudnya kepada Suzuki. Cukup menarik ya, kenapa? Karena di alinea pertama Suzuki masih belum fix banget gitu ya mau keluar atau berlanjut di MotoGP di pasca 2022 nanti. Namun di alinea ketiga ini seperti kayak sebuah pesan selamat tinggal gitu, sebuah pesan selamat tinggal, karena isinya tuh ucapan terima kasih kepada tim, terus kepada semua pihak, dan juga kepada fans-fans Suzuki. Aduh, kalau saya melihat dari tiga alinea ini sih sepertinya sih memang sangat kuat banget sih keinginan Suzuki Motor Corporation atau Suzuki Factory secara factory itu ingin benar-benar keluar dari MotoGP, karena mereka berupaya untuk mengalihkan segala sumber daya mereka, sumber daya keuangan finansial dan sumber daya manusia ke proyek mereka yang baru di apa namanya, di teknologi baru, mungkin di EV dan segala macam. Dan yang juga cukup menarik adalah teman-teman sekalian, di beberapa menit setelah Suzuki menghadirkan press release-nya kepada jurnalis dan segala macam, itu tuh di laman atau di website MotoGP.com, karena sepertinya jurnalis MotoGP.com juga memperoleh eksklusif hadir pertama, mungkin dari pagi mereka udah dapat duluan gitu ya, terus dipublish di waktu yang bersamaan. Di sana tuh ada sesuatu yang cukup menarik teman-teman sekalian ya. Saya coba bacakan ya. Nih ada tulisan di MotoGP.com yang akhirnya tulisan itu akhirnya di delete gitu ya. Ini tulisannya gini: for the same reason Suzuki is also considering to end other racing activities. Artinya dalam bahasa Indonesia yang saya artikan secara bebas adalah untuk alasan yang sama Suzuki sedang memikirkan untuk juga mengakhiri aktivitas balap lainnya. Saya sih memperkirakan bahwa ini sebenarnya memang hadir di draft awal press release-nya Suzuki gitu ya. Walaupun akhirnya di press release mereka yang disebarkan pada jurnalis ini tidak ada, namun kayaknya ini sempat di apa namanya, dikirim ke MotoGP.com dan sempat terpublish, walaupun akhirnya MotoGP.com pun mendelete bagian dari kalimat ini. Ini mengartikan bahwa kalau saya sih ngeliatnya bahwa sepertinya nggak hanya Suzuki, nggak hanya MotoGP doang yang akan diakhiri aktivitas balap dari Suzuki, mungkin juga di endurance ya. Di endurance ini kuat banget karena Suzuki sedang memimpin ya, dengan Suzuki GSX R1000 RR ya, dengan Sylvain Guntoli juga di balap ketahanan Endurance World Cup ya. Terus abis itu di balap-balap yang lain gitu ya, di BSB juga bagus gitu ya, kita lihat seperti itu. Dan mungkin ini merupakan sebenarnya sesuatu juga yang dipikirkan oleh Suzuki di kedepannya juga. Kita lihat aja nanti gitu ya teman-teman sekalian. Cuman yang pasti adalah pada saat ini belum fix ya Suzuki akan keluar, namun mereka sedang berdiskusi dengan Dorna mengenai keinginan mereka untuk keluar gitu. Mudah-mudahan memperoleh
solusi yang bagus ya. Ya artinya mungkin seperti kayak Hayate dulu di zaman-zaman setelah 2010 ya, dimana Kawasaki sempat keluar dan akhirnya tapi sedikit dari bagian dari Kawasaki tetap balapan di tahun-tahun awal dengan tim yang namanya Hayate. Entah kayak apa kedepannya dan entah kayak apa nasib dari Suzuki X-Star, karena Suzuki X-Star ini timnya cukup solid gitu ya. Di dalamnya itu ada mekanik-mekanik gape banget dan keren banget. Terus habis itu sistem manajemennya juga cukup bagus kalau saya ngelihatnya. Saya pikir beberapa teknisnya mungkin bisa diambil oleh tim-tim lain gitu ya. Dan juga yang pastinya dua pembalap yang bagus, yaitu Alex Rins dan juga Joan Mir. Joan Mir mungkin ke Repsol Honda. Alex Rins ini nih yang cukup menarik karena dilirik oleh banyak pihak gitu ya, termasuk salah satunya adalah Aprilia, mungkin juga Ducati, mungkin juga Yamaha. Kita tunggu aja update selanjutnya mengenai silly season khususnya tentang Suzuki ini. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.